Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada video kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang proses segmentasi pada jasa. Sebelumnya, kami perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Aprilia Ismawati dengan NIM 18106010006. Yang kedua ada Srita Nurfitriani dengan NIM 18106010018. Yang ketiga, Dewi Puspitasari dengan NIM 19106010024. Langsung saja pada materi pertama, tentang pengertian segmentasi. Segmentasi pasar jasa adalah suatu proses untuk membagi pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang lebih homogen, di mana tiap kelompok konsumen dapat dipilih sebagai target pasar untuk dicapai perusahaan melalui strategi bauran pemasarannya. Dalam setiap segmen terdiri dari individu dengan kebutuhan dan keinginan yang sama, dan mempunyai respon yang sama terhadap usaha pemasaran yang ditawarkan. Selanjutnya, dasar segmentasi pasar jasa. Dasar segmentasi pasar jasa meliputi segmentasi geografis, demografis, psikografis, dan segmentasi perilaku. Kita bahas satu persatu mulai dari segmentasi geografis. Segmentasi geografis mengharuskan pembagian pasar menjadi unit-unit geografis yang berbeda, seperti negara-negara bagian, wilayah, provinsi, kota, atau lingkungan rumah tangga. Perusahaan dapat memutuskan untuk beroperasi dalam satu atau sedikit wilayah geografis atau beroperasi dalam seluruh wilayah. Yang kedua, segmentasi demografis. Segmentasi demografis ini, pasar dibagi menjadi kelompok berdasarkan variabel-variabel demografis seperti usia, ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, jenis kelamin, penghasilan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Variabel demografis merupakan dasar yang paling populer untuk membedakan kelompok pelanggan. Yang ketiga, segmentasi psikografis. Pengguna jasa dibagi menjadi kelompok orang yang berbeda berdasarkan gaya hidup atau kepribadian yang akan dinilai. Orang-orang dalam kelompok demografis yang sama dapat menunjukkan gambaran psikografis yang berbeda. Yang keempat, segmentasi perilaku. Segmentasi perilaku membagi pasar menjadi kelompok homogen dengan dasar pola penggunaan jasa, respon terhadap jasa, atau pengetahuan terhadap jasa tertentu. Segmentasi perilaku ini dapat diukur menggunakan indikator. Yang pertama, manfaat yang akan dicari. Yang kedua, status pengguna. Ketiga, tingkat pemakaian. Keempat, status loyalitas. Yang selanjutnya, dalam menentukan segmentasi pasar jasa juga perlu dipertimbangkan yang pertama, segmentasi sosial budaya. Dalam segmentasi sosial budaya menjadi dasar-dasar lebih lanjut bagi segmentasi pasar. Sebagai contoh, berbagai pasar konsumen telah berhasil dibagi lagi menjadi berbagai segmen berdasarkan tahap dalam siklus kehidupan keluarga, nilai-nilai budaya inti, keanggotaan subbudaya, dan keanggotaan lintas budaya. Yang kedua, segmentasi terkait pemakaian. Bentuk segmentasi ini sangat populer dan efektif dalam menggolongkan konsumen menurut karakteristik produk, jasa, atau pemakaian merek, seperti tingkat pemakaian, tingkat kesadaran, dan tingkat kesetiaan terhadap merek. Segmentasi tingkat pemakaian membedakan antara pemakai berat, pemakai menengah, pemakai ringan, dan bukan pemakai produk jasa atau merek khusus. Yang ketiga, segmentasi situasi pemakaian. Para pemasar memfokuskan pada situasi pemakaian sebagai variabel segmentasi disebabkan oleh kesempatan atau situasi sering menentukan apa yang akan dibeli atau dikonsumsi para konsumen. Yang keempat, segmentasi manfaat. Berubahnya gaya hidup memainkan peran utama dalam menentukan manfaat produk yang penting bagi konsumen dan memberikan peluang bagi pemasar untuk memperkenalkan produk dan jasa baru. Segmentasi manfaat dapat digunakan untuk mengatur posisi berbagai merek ke dalam golongan produk yang sama. Yang kelima, segmentasi gabungan. Dalam segmentasi gabungan terdapat 3 pendekatan segmentasi. Yang pertama, profil psikografis demografis. Yang kedua, profil psikografis dan demografis, yang merupakan pendekatan yang saling melengkapi yang akan memberikan hasil maksimal jika digunakan bersama. Yang ketiga, segmentasi geodemografis. Jenis segmentasi gabungan ini didasarkan pada pendapat bahwa orang yang hidup dekat dengan satu sama lain mungkin mempunyai keuangan, selera, pilihan, gaya hidup, dan kebiasaan konsumsi yang sama. Selanjutnya, ada proses segmentasi pada pasar jasa. Ada tingkah laku dalam mengidentifikasi segmen pasar.
Yang pertama, tahap survei. Pada tahap ini, periset harus melakukan wawancara untuk mencari penjelasan dan membentuk kelompok fokus untuk mendapatkan pemahaman atas motivasi, sikap, dan perilaku konsumen. Yang selanjutnya, periset menyiapkan kuesioner dalam rangka untuk mengumpulkan data mengenai atribut yang dibutuhkan. Yang kedua, tahap analisis. Periset menerapkan analisis faktor terhadap data untuk membuang variabel-variabel yang berkorelasi tinggi. Kemudian, periset menerapkan analisis kelompok untuk menghasilkan jumlah segmen yang berbeda-beda secara maksimum. Yang ketiga, tahap pembentukan. Masing-masing kelompok dibentuk berdasarkan perbedaan sikap, perilaku, demografis, psikologis, psikografis, dan pola media. Masing-masing segmen dapat diberi nama berdasarkan sifat-sifat dominan yang ada pada kelompok tersebut. Baik, selanjutnya manfaat segmentasi. Banyaknya perusahaan yang melakukan segmentasi pasar pada dasar pengelompokan variabel tertentu dengan menggolongkan atau mensegmentasikan pasar seperti itu, dapat dikatakan bahwa secara umum perusahaan mempunyai motivasi untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat penjualan. Dan yang lebih penting lagi, agar operasi perusahaan dalam jangka panjang dapat berkelanjutan dan kompetitif menurut Porter 1991. Manfaat segmentasi pasar jasa antara lain, yang pertama, perusahaan jasa akan dapat mendeteksi secara dini dan tepat mengenai kecenderungan-kecenderungan dalam pasar yang senantiasa berubah. Yang kedua, dapat mendesain produk jasa yang benar-benar sesuai dengan permintaan pasar. Yang ketiga, dapat menentukan kampanye dan periklanan yang paling efektif. Yang keempat, dapat mengarahkan dana promosi yang tersedia melalui media yang tepat bagi segmen yang diperkirakan akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Yang kelima, dapat digunakan untuk mengukur usaha promosi sesuai dengan masa atau periode-periode di mana reaksi pasar cukup besar. Selanjutnya, kelemahan segmentasi. Sekalipun tindakan segmentasi ini memiliki sederetan keuntungan dan manfaat, namun juga mengandung sejumlah resiko yang sekaligus merupakan kelemahan-kelemahan dari tindakan segmentasi itu sendiri. Antara lain, yang pertama, biaya merancang jasa akan lebih tinggi karena jangka waktu proses perancangan jasa lebih pendek. Yang kedua, biaya penelitian atau riset pasar akan bertambah searah dengan banyaknya ragam dan macam segmen pasar yang ditetapkan. Yang ketiga, biaya promosi akan menjadi lebih tinggi ketika sejumlah media tidak menyediakan diskon. Yang keempat, kemungkinan akan menghadapi pesaing yang membidik segmen serupa. Pengertian targeting adalah proses penyeleksian produk, baik barang maupun jasa, atau pelayanan terbaik sehingga benar-benar berada pada posisi yang terbaik guna mencapai keberhasilan. Di sini targeting setelah perusahaan itu mengidentifikasikan peluang segmen pasar, selanjutnya adalah mengevaluasi beragam segmen tersebut untuk memutuskan segmen mana yang akan menjadi target market. Selanjutnya, penetapan target pasar. Strategi penetapan target pasar sangat berkaitan erat dengan proses segmentasi yang mengidentifikasi karakteristik internal konsumen dan preferensinya terhadap jasa, baik dalam pasar lokal maupun dalam pasar global. Penetapan pasar sasaran akan tergantung pada siklus atau daur hidup pasar jasa yang tengah atau sedang berjalan. Pada tahap perkenalan segmentasi, umumnya bersifat tunggal, tanpa adanya perbedaan preferensi konsumen, sehingga sangat menarik dimasuki oleh produsen yang memiliki keahlian, teknologi, dan keunggulan kompetitif. Pada tahap pertumbuhan, dibutuhkan berbagai pendekatan agar produk dapat... Baik, saya akan melanjutkan presentasi tentang penentuan target pasar jasa. Identifikasi basis untuk mensegmentasi pasar. Mengembangkan profile dari segmen pasar yang dihasilkan, mengembangkan ukuran atau kriteria dari daya tarik segmen pasar yang ada, memiliki pasar sasaran,
mengembangkan posisi produk untuk setiap segmen pasar sasaran, mengembangkan bauran pemasaran atau marketing mix untuk setiap segmen pasar sasaran itu. Baik, selanjutnya perbedaan pada perusahaan Gojek ini, pasar yang memperhatikan varian atau macam-macam produk jasa yang ditawarkan. Bagaimana pasar atau produsen mengemas suatu produk jasa yang menarik untuk dipasarkan kepada konsumen. Sedangkan pada jasa pendidikan, ini ukuran dan pertumbuhan segmen. Sekolah perlu menyeleksi manfaat saat ini, pertumbuhan yang diharapkan, dan manfaat yang diharapkan dari setiap segmen pasar jasa pendidikan. Selanjutnya, persamaan. Segmentasi melakukan proses untuk membagi pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang lebih homogen, di mana tiap kelompok konsumen dapat dipilih sebagai target pasar untuk dicapai perusahaan melalui strategi bauran pemasarannya. Dalam setiap segmen terdiri dari individu dengan kebutuhan dan keinginan yang sama dan mempunyai respon yang sama terhadap usaha pemasaran yang ditawarkan. Baik, yang terakhir, kesimpulan. Segmentasi pasar direncanakan untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan berbagai kelompok spesifik, sehingga barang dan jasa khusus dapat dikembangkan dan ditingkatkan untuk memuaskan kebutuhan setiap kelompok. Strategi targeting pasar sangat berkaitan erat dengan proses segmentasi yang mengidentifikasi karakteristik internal konsumen dan preferensinya terhadap jasa, baik dalam pasar lokal maupun dalam pasar global.